Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas C. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan suatu materi dalam mata kuliah IBD, IAD, dan ISD yang bertema konsep ISD, interaksi sosial dari perspektif ilmu Barat dan Islam. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran. 1. Mahasiswa mampu menjalin hubungan baik, hubungan pertemanan, persahabatan, maupun hubungan usaha. 2. Mahasiswa mampu melakukan dan membangun kerjasama untuk mendiskusikan suatu hal, untuk melakukan kegiatan perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kebutuhan itu bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya. Sehingga terjadilah hubungan antar orang perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia ketika berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masyarakat. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan, terlibat di dalam interaksi sosial pada masih bayi, terlibat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Setelah besar, terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa, terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi dan seterusnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lain. Interaksi sosial. Interaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan suatu hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, memengaruhi, sedangkan sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan suatu yang berkenaan dengan masyarakat. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. A. Faktor imitasi. Merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. B. Faktor sugesti. Merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. C. Faktor identifikasi. Merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. D. Faktor simpati. Merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihan dan berasa membantunya. E. Faktor empati. Dalam proses larutnya kejiwaan seorang ke dalam kedukaan atau kesukaan orang. F. Motivasi. Adalah dorongan, rangsangan, atau stimulus yang diberikan seorang kepada orang lain yang diberi motivasi menurut atau merasakan apa yang dimotivasikan, cara kritis, rasional, dan rasa penuh tanggung jawab. Berikut ciri-ciri interaksi sosial. A. Jumlah pelaku lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. B. Berlaku secara timbal balik. C. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. C. Adanya suatu tujuan tertentu.
Interaksi sosial dari perspektif Barat. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada proses disosiatif. Ialah interaksi yang mempengaruhi pada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik. Bentuk proses disosiatif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada competition atau kompetisi, atau sering kita dengar dengan kata persaingan. Ini adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Yang kedua ada confrontation atau kontravensi. Nah, ini merupakan suatu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Yang ketiga ada konflik atau pertentangan, merupakan salah satu interaksi sosial dalam suatu proses sosial yang tujuannya adalah menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Terus yang kedua, di sini ada proses asosiatif. Ini adalah bentuk interaksi sosial yang akan mendorong terciptanya keteraturan sosial. Dan proses ini terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada kerjasama. Yang dimaksud kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan bentuk-bentuknya adalah yang pertama ada bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang kedua ada cooperation atau kooptasi, yaitu penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dari suatu organisasi untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam stabilitas organisasi. Dan yang ketiga ada koalisi, yaitu gabungan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada joint venture, yaitu kerjasama dalam usaha proyek-proyek tertentu. Terus di sini juga ada accommodation atau akomodasi, adalah keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Terus ada yang ketiga ialah assimilation atau asimilasi, adalah sebuah proses bersatunya dua pihak yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda yang menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, acculturation atau akulturasi. Ini adalah suatu keadaan di mana unsur-unsur kebudayaan asing yang masuk dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Nah, terus di sini masuk ke dalam jenis-jenis interaksi sosial. Berdasarkan pelaku yang terlibat dalam interaksi sosial, maka interaksinya itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada interaksi sosial antar individu. Yang dimaksud ini adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara orang perorangan. Nah, yang kedua ada interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Ini adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara perorangan dengan kelompok. Yang ketiga ada interaksi antar kelompok, yakni interaksi yang terjadi antara kelompok dengan kelompok lain. Adapun interaksi sosial menurut dalam perspektif Islam. Interaksi sosial merupakan kemampuan individu dalam menjalin hubungan sosial. Dalam Islam, interaksi sosial disebut sebagai membina hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas, yang artinya hubungan antar sesama manusia. Nah, hablum minan nas yang artinya hubungan antar sesama manusia ini yang perlu kita bina dengan baik sehingga tercipta sebuah hubungan yang harmonis, tidak hanya sesama muslim saja, melainkan mencakup seluruh umat manusia agar terjalinnya tali silaturahmi yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan umatnya untuk menjaga tali silaturahmi. Ayat tersebut berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasimu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Nah, Islam juga mengajarkan etika dasar dalam berinteraksi yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Berkaitan dengan hal ini, berikut beberapa etika berinteraksi dalam Islam. Yang pertama, tidak menghina dan menghujat. Nah, interaksi sosial yang tidak beretika tengah marak terjadi di mana-mana. Sering berkembangnya media sosial yang semakin memberi kebebasan tiap orang untuk berinteraksi. Dengan itu banyak fenomena negatif yang terjadi seperti ujaran kebencian dan saling menghina. Yang kedua, tidak saling memfitnah. Selain menjaga cara berinteraksi, apa yang disampaikan dalam berinteraksi pun juga harus sesuai koridor moral dan agama. Yang ketiga, tidak berburuk sangka. Nah, tidak dibenarkan bagi kita dalam berinteraksi dalam lingkungan masyarakat untuk berburuk sangka ke orang lain. Selain bisa merugikan orang lain, perilaku ini juga bisa memicu perpecahan dan ketidakharmonisan. Yang keempat, tawadu atau rendah hati. Orang sombong cenderung dijauhi oleh orang lain karena kesombongannya. Menjaga etika untuk selalu rendah hati sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga maupun masyarakat sekitar. Yang kelima, berakhlak mulia. Dengan berakhlak mulia, bukan hanya diri dan lingkungan Anda yang mendapat hal positif, namun juga bisa berdampak pada kebaikan-kebaikan umat Islam. Nah, mungkin kesimpulannya dari semua ini, interaksi sosial merupakan suatu proses yang berhubungan dan saling memengaruhi antara manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Faktor-faktor yang mendasari proses interaksi sosial adalah imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Adapun syarat interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Di sisi lain ada juga ciri-ciri interaksi sosial adalah jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Terjadi komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial, memiliki maksud dan tujuan yang jelas, dan dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Nah, mungkin sekian dan mungkin hanya segitu saja yang bisa kami sampaikan atau yang bisa kami presentasikan. Jika ada tutur kata yang salah, baik dari diri saya sendiri maupun teman-teman saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.